Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Raka Mervan Fatiha dengan NIM 182219094. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan UAS multimedia nomor 1, yaitu kompresi video dalam standar MPEG 4. Pertama, saya akan jelaskan apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, atau presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yaitu saya akan membahas tentang introduction. Kedua, saya akan membahas tentang video compression process. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa itu iframe, keyframe, and frame prediction. Lalu saya juga akan membahas tentang apa itu video coding standar. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama, introduction, pendefinisian. Nah, di sini isi dari pendefinisian adalah hal-hal yang mungkin terkait dengan kompresi video berstandar MPG4, seperti apa itu video, kompresi video, dan teori-teori kompresi video. Mungkin kita akan mulai dengan apa itu video dan kompresi. Video. Video sendiri adalah teknologi untuk menangkap, merekam, dan memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Nah, di sini si dalam video adalah frame-frame seperti yang ada di gambar seperti ini, yang akan berubah-ubah setiap framenya, seperti yang bisa kita lihat. Di mana di sini frame di sini berbeda dengan frame selanjutnya, dan selanjutnya berbeda. Nah, lalu mengapa kita melakukan kompresi video? Sebelum itu, saya akan mendefinisikan apa itu kompresi video terlebih dahulu. Yaitu, kompresi video adalah proses mengurangi ukuran file video dengan menghilangkan redundansi data atau memanfaatkan teknik tertentu, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan dengan efisien tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita melakukan kompresi? Agar pertama untuk menghilangkan storage issue, yaitu di mana kita bisa menyimpan lebih banyak gambar dalam storage yang berbeda-beda. Dan juga dengan kompresi, maka di mana kompresi mengurangi ukuran file dan itu akan membuat storage kita tidak terlalu penuh. Lalu transmission issue, yaitu di mana di setiap gadget digital akan sama hasil videonya, maka dilakukan kompresi biar ada standar pada video kita. Kurang lebih itu adalah definisi dari video dan kompresi dan mengapa kita melakukan kompresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teori kompresi video atau bagaimana kita akan melakukan kompresi video. Di sini kompresi video pertama akan mengurangi redundansi spasial, yaitu mengurangi intensitas pixel di wilayah lokal yang sangat mirip. Jadi nilai-nilai pixel yang mirip-mirip akan dikurangi. Selanjutnya akan mengurangi redundansi spektral, yaitu mengurangi informasi yang berlebihan atau tidak dibutuhkan dalam domain frekuensi. Jadi akan menghapus data-data yang tidak digunakan. Dan terakhir akan mengurangi redundansi temporal atau temporal redundancy, di mana kita akan mengurangi intensitas pixel di wilayah lokal yang memiliki hubungan antar frame-nya. Jadi ada beberapa frame yang memiliki hubungan atau kemiripan. Walaupun setiap frame berbeda pixel by pixelnya, tapi ada korelasi antar frame tersebut. Jadi frame-frame yang memiliki kemiripan akan dikurangi intensitas pixelnya. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai redundansi temporal ini akan saya bahas di kemudian. Nah, ini adalah temporal redundancy, di mana setiap frame N+1, N+2, dan N+3 memiliki kemiripan. Maka akan kita gunakan lagi kemiripan tersebut. Sebelum saya menjelaskan apa itu temporal redundancy, mungkin ini definisi dari temporal redundancy terlebih dahulu, yaitu pengurangan redundansi atau pengurangan informasi antar frame video berurutan. Nah, redundansi temporal merujuk pada fakta bahwa dalam sekuen video, sebagian besar objek atau elemen gambar dalam frame berurutan tidak berubah secara signifikan dari satu frame ke frame berikutnya. Bisa dilihat di mana di N+1, N+2, dan N+3 memiliki beberapa kemiripan seperti pohonnya, wajah anak kecilnya memiliki kemiripan. Oleh karena itu, teknik ini memanfaatkan sifat tersebut untuk mengurangi jumlah data yang perlu disimpan atau ditransmisikan. Nah, ini merupakan salah satu cara mengompresi video agar data-data yang mirip akan digunakan kembali. Kurang lebih seperti itu temporal redundancy. Mungkin next. Nah, ini lebih ke perhitungan dalam temporal redundancy. Yang pertama, nilai suatu pixel dapat berubah setiap frame-nya. Nilai tersebut dapat ditulis Cn x, y. Sementara itu, pixel yang memiliki posisi sama pada frame berikutnya disebut collocated pixel atau juga Cn plus x, y. Sini bisa dikatakan mana C adalah Cn x, y dan juga ini yang collocated pixel atau Cn plus 1 x, y.
Terdapat beberapa kemungkinan hubungan antara Cn x, y dan juga Cn plus 1 x, y. Yang pertama, warna piksel tidak berubah, yaitu Cn x, y memiliki nilai warna piksel yang sama dengan Cn plus 1 x, y. Maaf. Selanjutnya, nomor 2, warna piksel berubah akibat objek yang bergerak. Oleh karena itu, nilai Cn x, y tidak sama dengan Cn plus 1 x, y, karena nilai piksel berubah jika objek bergerak. Ketiga, warna piksel sama meskipun objek bergerak. Hal ini juga mungkin terjadi walaupun objek bergerak, nilai piksel akan tetap sama. Di mana Cn plus 1 x, y memiliki nilai sama dengan Cn x aksen, y aksen, dan akan sama dengan juga Cn dalam kurung x min dx, y min dy. Dx, nah di sini dx, dy sendiri merupakan motion vector. Bisa lihat di sini motion vector. Dengan adanya motion vector, kita dapat memprediksi nilai Cn plus 1 x, y. Karena ada kemungkinan gangguan saat kuantifikasi dan error saat prediksi, maka nilai Cn plus 1 x, y akan sama dengan Cn x aksen, y aksen, dan juga akan sama dengan Cn x min dx, y min dy, tambah x, y, di mana ini adalah nilai error. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di nomor 3 sini, yaitu warna piksel sama meskipun objek bergerak, tetapi ditambah nilai error, karena kemungkinan ada error saat kuantisasi. Dengan adanya hubungan itu, kita hanya perlu untuk mengkompres dan mengirim motion vector dari error dan error dari frame n ke n plus 1. Jadi kita mengirim dari motion vector dan error ke n plus 1 atau cn plus 1 x, y. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu block based frame prediction. Ini kurang lebih mirip dengan n plus 1 tadi, di mana kita memprediksi frame selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu target frame terlebih dahulu. Target frame sendiri adalah frame yang sedang diproses atau akan dikompresi dalam suatu algoritma kompresi video. Frame ini merupakan hasil dari prediksi block by block dari frame sebelumnya yang disebut reference frame. Jadi di sini nilai n, jadi n plus 1 ini adalah nilai hasil prediksi blok per blok ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa itu makroblok, yaitu makroblok sendiri adalah unit dasar dalam proses prediksi dan kompresi video, yaitu nilai terkecil. Dalam konteks kompresi video, frame target dibagi menjadi kumpulan blok yang disebut makroblok. Dan setiap makroblok diprediksi berdasarkan informasi dari bagian yang serupa pada frame referensi. Jadi nilainya diambil dari nilai reference frame. Lalu makroblok juga terdiri dari beberapa blok serta memiliki ukuran yang tetap. Di sini kita bisa lihat di mana makroblok memprediksi nilai frame n plus 1 dari daerah di frame n. Jadi dari nilai frame n ini akan memprediksi nilai frame n plus 1 melalui blok-blok tertentu. Di sini kita lihat bisa ada kotak-kotaknya di dalam frame tersebut, yaitu hasil itu yang disebut juga dengan makroblok. Mungkin next kita akan bahas apa itu video encoder. Video encoder sendiri adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengonversi video dari format asli ke format yang dikompresi. Hal ini juga penting untuk dibahas. Video encoder mengimplementasikan algoritma kompresi untuk mengurangi ukuran file video. Bisa dilihat di mana frame n plus 1 akan melakukan difference image, akan dikompres menggunakan JPG, dan menghasilkan image yang di-encoding. Lalu untuk motion compensation juga akan menghasilkan motion vector encoding dan juga menghasilkan encoded motion vector. Dia mengambil dari nilai frame n. Dari frame n dia melakukan motion compensation menghasilkan frame n plus 1 dan juga motion vector encoding. Nah, ini juga akan penting di closed loop motion compensation dan open loop motion compensation yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, mungkin saya akan membahas apa itu video decoder terlebih dahulu, di mana video decoder adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengonversi video yang telah dikompresi kembali ke format video asli. Video decoder mengimplementasikan algoritma dekompresi untuk mengembalikan video ke format aslinya. Jadi image yang sudah di-encoding atau sudah dikompres akan dikembalikan atau di-dekompres menjadi gambar awalnya, yaitu frame n plus 1 ini. Kurang lebih seperti itu. Apa itu video encoder dan juga video decoder. Itu merupakan definisi dari untuk hal-hal penting yang akan kita bahas di part selanjutnya. Mungkin kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu video compression process. Jadi proses-proses apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan kompresi pada suatu video. Yang pertama, di sini ada beberapa proses untuk melakukan kompresi video, yaitu ada 4. Yang pertama, proses pertama, kita harus menentukan motion vector terbaik untuk setiap makroblok.
Proses kedua, kita membuat predicted frame dengan mengcopy setiap makro box dari reference frame menggunakan motion vector yang telah dihitung. Seperti tadi kita memprediksi yang kotak-kotak makro box tadi yang telah saya bahas sebelumnya. Lalu kita juga menghitung error dengan mengurangi nilai pixel predicted frame dengan reference frame. Kalian ingat kan dengan persamaan yang dinamakan X, Y. Nah, itu merupakan error yang harus dimasukkan di N+1. Lalu terakhir, mengkompres error menggunakan JPEG, pipeline, dan motion vector menggunakan entropy coding. Nah, mungkin kita akan lebih jelasnya proses untuk kompresi ini ada di closed loop motion compensation. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat match N+1 akan dikompres. Nah, di sini encoder atau perangkat lunak yang untuk melakukan kompresi akan memprediksi frame N+1 bukan dari input reference frame N, tapi dari frame N yang sudah dikuantisasi dan didecode. Karena dia closed loop, nilai frame N-nya ini bukan hasil inputan, tetapi hasil dari kompresi JPG dan decoding ini menghasilkan nilai frame N ini. Nah, maka nilai frame N+1 adalah nilai frame N yang di motion composition menghasilkan nilai predicted N+1. Maaf. Lalu selanjutnya encoder pada closed loop juga melakukan decoder untuk mendecode dan merekonstruksi reference frame untuk digunakan pada motion composition selanjutnya. Bisa dilihat di sini encoder juga memiliki decoder yaitu decomposition di sini untuk merekonstruksi reference frame untuk digunakan pada motion composition. Itu yang ini. Di mana reference frame yang tadi saya telah jelaskan bahwa nilai ini bukan input melainkan hasil dari decoding dan juga dekotasi dan decode. Nah, dia menghasilkan frame N+1. Oke, selanjutnya ini merupakan salah satu langkah untuk melakukan kompresi video pada closed loop motion composition. Nah, closed loop motion composition sendiri adalah turunan dari closed loop encoding. Oleh karena itu, saya membahas closed loop motion composition. Karena memang itu adalah salah satu turunan dari closed loop encoding yang ditanyakan pada soal UAS nomor 1 ini. Nah, selanjutnya proses kompresi kedua yaitu ada yang open loop motion composition. Bisa dilihat perbedaannya di sini nilai frame N adalah nilai input. Oke? Saya akan jelaskan lagi lebih jelas yaitu motion compensation didapat dengan memprediksi target frame dari reference frame melalui macro block. Hasil dari motion compensation adalah predicted frame dan motion vector. Seperti yang tadi dibahas sebelumnya bahwa hal yang dipindahkan dari nilai N dan N+1 adalah yaitu predicted frame dan motion vector atau motion vector dan error. Nah, ini merupakan hasil dari motion compensation pada frame N ini melalui macro block yang diprediksi. Melalui prediksi macro blocks. Nah, encoder akan mengkompres motion vector menggunakan lossless algorithm. Contohnya adalah Huffman coding, sedangkan error image menggunakan lossy algorithm, yaitu JPEG pipeline untuk mendapatkan nilai error pada gambar yang kita kompresi. Nah, ini mengapa saya bahas video decoder dan video encoder, karena ini merupakan kurang lebih adalah langkah yang sama pada video encoder kan, di mana motion composition menghasilkan nilai N+1, di mana di sini juga kita memiliki encoder yaitu kompresi JPG dan lain-lain menghasilkan image yang dikompresi dan lain-lain. Oleh karena itu maka saya sebut bahwa video encoder dan video decoder penting untuk dibahas. Selanjutnya saya akan membahas decoder akan merekonstruksi frame N+1 dengan mengisi macro block dengan regions dari frame N menggunakan motion vector yang sudah di-decode. Kemudian ditambahkan error image untuk hasil rekonstruksi final frame N+1. Nah, sini gambar yang diprediksi yang diprediksi akan dikompres menggunakan JPEG, menggunakan entropy decoding, dan juga encoder motion vector akan menghasilkan motion vector decoding yang akan merekonstruksi gambar menggunakan using motion vector, di mana di sini nilai N akan direkonstruksi menghasilkan nilai N+1 ini menggunakan motion vector yang sudah didecode dan juga ditambah dengan nilai error image dengan menggunakan JPEG pipeline. Oke, berikut bukan proses kompresi pada video. Sebenarnya itu adalah kurang lebih bagaimana kita melakukan kompresi pada dalam suatu video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu iframes, pframes, dan bframes prediction. Selain menggunakan frame yang telah terjadi sebelumnya, yang telah saya bahas sebelumnya, frame referensi juga bisa terdiri dari frame yang akan datang atau kombinasi dari frame yang telah lewat dan frame yang akan datang atau skenario serupa. Di sini untuk prediction frame itu ada 3, ada iframe, pframe, dan bframe. Yang pertama adalah iframe. Iframe sendiri atau disebut juga infraframe frame
adalah gambar yang tidak memiliki referensi terhadap frame sebelumnya atau berikutnya. Berarti tidak ada kemiripan antara frame sebelumnya. Oleh karena itu, kompresi dilakukan hanya pada spatial redundansi, ya, bukan menggunakan temporal redundansi, yang dimana temporal redundansi menggunakan frame sebelumnya. Nah, di iframe kita juga membutuhkan lebih banyak bit unit output, lebih banyak bit untuk kompresi dibandingkan dengan frame-frame lain. Ini adalah iframe. Lalu untuk pre-frame atau predictive frame merupakan gambar hasil dari prediksi dari frame sebelumnya. Ini kurang lebih mirip dengan temporal redundancy, yaitu memprediksi pada eh, melakukan prediksi pada frame sebelumnya untuk menghasilkan frame baru. Nah, selanjutnya frame sebelumnya dapat berupa iframe atau p-frame. Nah, jadi p-frame ini bisa mengambil dari nilai iframe, tapi tidak bisa, dan juga bisa mengambil dari nilai p-frame, tapi tidak bisa mengambil dari nilai b-frame, dari frame b-frame maksudnya. Selanjutnya b-frame atau bidirectional frame. Menggunakan dua reference frame, yaitu frame sebelumnya dan frame sesudahnya. Nah, reference frame dapat berupa iframe atau p-frame. Jadi dia mengambil sebelumnya iframe atau p-frame. Itu merupakan definisi-definisi dari iframe, p-frame, dan b-frame. Selanjutnya saya akan membahas video coding standar. Jadi standar-standar dalam melakukan kompresi video. Nah, di dunia sendiri video coding standar ada 6, yaitu H261, MPEG 1, H262 atau MPEG 2, H263, MPEG 4, dan terakhir H264 atau juga disebut MPEG 4 AVC. Nah, karena pada soal kali ini kita diminta untuk standar kompresi menggunakan MPEG 4, maka saya akan membahas yaitu dua, MPEG 4 standar dan juga MPEG 4 yang terbaru, yaitu MPEG 4 AVC. Oke, pengertian MPEG 4 sendiri adalah kompresi video. Ada suatu metode kompresi data yang digunakan untuk mengurangi ukuran file video, jadi kurang lebih sama dengan definisi kompresi video, tapi tanpa mengorbankan kualitas visual yang signifikan. Jadi hasil dari kompresi tidak terlalu berbeda dengan hasil original. Nah, MPEG 4 atau singkatan dari Moving Picture Expert Group Part 4 adalah standar kompresi video yang dikembangkan oleh kelompok kerja MPEG standar. Ini kelompok kerja ini juga sudah bertahap internasional. Standar ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi multimedia, masuk streaming video, video konferensi, dan penyiaran televisi digital. Karena memang kualitas pada tiga hal ini sangat dipentingkan, yaitu di mana streaming video, user pasti ingin nilai video yang dilihat memiliki kualitas yang terbaik. Video konferensi juga membutuhkan nilai video yang terbaik. Dan terakhir, apalagi saat COVID, di mana orang tidak bisa bertemu, dan terakhir penyiaran televisi digital, di mana user-user juga ingin melihat video yang berkualitas. Gambar video yang berkualitas. Nah, di sini mengapa kita melakukan kompresi menggunakan MPEG 4? Yang pertama, yaitu mendukung low bandwidth dan high bandwidth. Kedua, dia mendukung video progresif dan interface. Ketiga, dia mempunyai hasil kompresi lebih baik dibandingkan MPEG 2. Keempat, dapat memiliki lebih dari satu video object plan atau VOP. Kelima, dia memiliki format multimedia yang paling lengkap karena melibatkan berbagai media digital. Dan terakhir, dia diresmikan pada tahun 1999. Dan ini bisa disebut dengan karakteristik saja, ya, bukan keuntungan. Kedua, karakteristik dari kompresi MPEG 4 AVC H246, di mana yang pertama, ukuran makroblok yang variable size. Kedua, standar dalam format video Blu-ray dan HDTV, di mana ini sangat bagus, ya, format videonya. Yang ketiga, mendukung multiple preference dalam frame prediction. Keempat, dia juga merupakan standar kompresi video yang paling banyak digunakan saat ini. Dan salah satunya digunakan di YouTube, di mana kita bisa melihat video YouTube dengan kualitas yang terbaik dengan menggunakan konversi MPEG 4 AVC ini. Dan terakhir, karakteristik dari MPEG 4 AVC diresmikan pada tahun 2004. Jadi dia lebih baru dibandingkan yang dengan MPEG 4 biasa yang diresmikan pada tahun 1999. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai kompresi video menggunakan standar MPEG 4 untuk menjawab UAS Sistem Multimedia nomor 1. Saya Rakadmi Arfan Fatihah dengan NIM 1822104 undur diri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.